Selanjutnya yaitu semester 6. Yang pertama membaca surat Al-Alaq dan surat At-Tin. Al-Alaq, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana yatgha ara'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la illam yanfa'am bin nas nasfatin kadibatin khati'ah fad'u nadiya sad'u zabaniyata kalla la tuti wasjudu qtarib subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون والطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلى الذين آمنوا فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. Selanjutnya yaitu membaca hafal surat Ali Imran 103-104. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tuflihun la'allakum tahtadun. Watakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah bahwa nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya agar kamu mendapat petunjuk. Selanjutnya yaitu baca surat Ali Imran 190-194. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Selanjutnya yaitu baca surat Ali Imran 190-194. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu wa mal dzalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna wa kaffir 'anna sayyi'atina Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana waghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa amanna ma wa'adtana Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Artinya, sesungguhnya dalam banyak tanah dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda atau kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong bagi orang yang zalim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyuruh kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami. Matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ya Tuhan kami, berilah apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui rasul-rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji. Selanjutnya yaitu tentang hadis, yaitu menghafalkan 20 hadis tentang kehidupan sehari-hari. Yang pertama tentang thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin dan muslimatin, yang artinya carilah ilmu
mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Yang kedua tentang kewajiban berdakwah, belighu anni walau ayah, sampaikanlah kalian semua dariku walaupun satu ayat. Selanjutnya yaitu hadis tentang toleransi dan beretika, ayyul adyani ahabbu ilallahi qula al-hanafiyatus samhah. Artinya, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka boleh bersabda al-hanafiyah as-samhah, yang artinya yang lurus lagi toleran. Yang ketiga, nak berlaku adil, yaitu ittaqullah wa'dilu auladakum, bertakwalah kamu kepada Allah dan berbuat adillah kepada anak-anakmu. Kemudian tentang penghalang rezeki, innar rajula la yurhamu rizqan bidzambi yusibuh. Artinya sesungguhnya seseorang akan dalam rezekinya karena dosa yang sering dilakukan. Tadi selanjutnya ya, maaf. Wa inna rajula la yarhamu rizqa bidzambi yusibuhu na'mu suhbatu yamna'u rizqa. Yang pertama tadi wa inna rajula la yarhamu rizqa bidzambi yusibuhu. Yang kedua ada na'mu suhbatu yamna'u rizqa. Nah, itu ada hadis bahwa rezeki yang kedua artinya itu tidur setelah subuh itu bisa menghalangi rezeki atau mencegah rezeki. Yang ketiga tentang ghadab, idza ghadaba ahadukum fal yaskut, ketika kamu marah maka diamlah. Kemudian ada hadis tentang sedekah, tabassamuka fi wajhi akhika shadaqatun, senyummu kepada saudaramu merupakan suatu sedekah. Kemudian ada hadis tentang berwalidain, yaitu ridallahu fi ridal walidain wa sukhdillahi fi sukhdil walidain. Sesungguhnya ridha Allah itu bergantung pada ridhonya orang tua, dan bendunya Allah atau siksanya Allah itu tergantung dengan murkanya Allah itu bergantung dengan kemarahan orang tua. Kemudian ada hadis tentang menutup aib teman, man satara musliman satarahu yaumil qiyamah, barang siapa yang menutup aib temannya kalau di hari kiamat maka Allah akan menutup aibnya. Kemudian ada tentang hati, wa ma tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah, barang siapa yang bertawadu kepada Allah maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Barang siapa bertawadu karena Allah maka derajatnya akan diangkat oleh Allah. Kemudian ada musyawarah, idza stasya'a ahadukum akhahu falyasir alaihi, apabila salah seorang di antara kamu minta bermusyawarah dengan saudaranya maka penuhilah musyawarah tersebut. Kemudian ada husnudzon, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu adzannu billahi azza wa jalla, yang artinya janganlah salah satu di antara kalian mati kecuali berprasangka baik kepada Allah. Kemudian ada jujur, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila sirri innal birra yahdi ilal jannati. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian sama berbuat jujur, karena sesungguhnya jujur itu akan mendatangkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kita kepada surga. Kemudian ada pembicara dan orang lain, assalamu qabla kalam, ucapkanlah salam sebelum kamu berbicara. Kemudian ada berbicara yang baik, al kalimatu thayyibatu shadaqatun, kalimat yang baik itu juga termasuk sedekah. Kemudian ada bersikap baik, yaitu ladalu alal khairi kafa'iliha, barang siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan kepada orang lain maka dia sama saja mendapatkan pahala oleh orang melakukan kebaikan tersebut. Kemudian ada menghibur orang tertimpa musibah, man azza musiban falahu mithlu ajrihi, barang siapa yang mau menghibur orang yang tertimpa musibah maka baginya pahala seperti orang yang tertimpa musibah tersebut. Hanya yaitu akidah alat. Ini uji kompetensi saya. Yang pertama menjelaskan aspek alat tercela. Yang pertama ada riya sendiri, yaitu memamerkan apa yang ada pada diri kita, baik itu kecantikan atau kepintaran atau harta, itu tidak boleh. Kemudian ada aniaya itu kita menyiksa orang lain,
padahal dia tidak punya salah apa-apa, tidak boleh berbuat buruk pada orang lain, itu aniaya namanya. Kemudian diskriminasi itu menyudutkan suatu orang atau kelompok karena adanya perbedaan, baik dari perbedaan suku, bangsa, ras, bahasa. Nah, itu namanya diskriminasi. Kemudian ada dosa besar seperti mabuk-mabukan, tidak boleh. Mabuk-mabukan itu meminum sesuatu yang dimabukkan sehingga kita ada kehilangan akal, itu tidak boleh. Kemudian ada berjudi menggunakan uang untuk taruhan, nah, seperti taruhan, nah itu tidak boleh berjudi. Kemudian ada zina itu melakukan hubungan suami istri tanpa adanya suatu ikatan yang sah atau yang halal. Kemudian ada mencuri itu mengambil barang orang lain tanpa adanya izin, nah, itu namanya mencuri, tidak boleh. Kemudian ada mengkonsumsi narkoba atau barang memabukkan yang dapat menghilangkan kesadaran kita, tidak boleh. Kemudian ada israf itu berlebihan dalam menggunakan sesuatu. Kemudian tabdzir itu artinya memanfaatkan sesuatu pada sesuatu yang tidak pantas, atau takdir itu. Kemudian ada fitnah itu melakukan tuduhan kepada orang lain yang tidak pernah dia lakukan. Nah, selanjutnya yaitu tentang sumber tasawuf dan Al-Quran atau As-Sunnah. Yang pertama yaitu sumber dari Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla, itu Quran surat Al-A'la ayat 14-15, yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang. Kemudian ada hadis yaitu i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amali akhiratika ka'annaka tamutu, dan yang artinya beramallah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan besok kamu akan meninggal. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Nah, kemudian hubungan tasawuf dengan akhlak dan syariat. Nah, secara garis besar tasawuf yang bertujuan mencapai kesucian hati untuk mencapai kedekatan dengan Allah akan dengan sendirinya membentuk suatu kepribadian yang berakhlak mulia. Akhlak sendiri menjadi hal yang penting dalam ilmu tasawuf. Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya akhlak menjadi pengatur hubungan antara sesama manusia, sedangkan tasawuf menjadi pengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Nah, secara sederhana hubungan tasawuf dan akhlak dapat dipahami bahwa tasawuf menjadi tolak ukur hubungan antar manusia dan Tuhan. Baik atau buruknya hubungan antar manusia dan Tuhan sendiri secara tidak langsung akan terwujud dalam akhlak manusia itu sendiri, di mana akhlak tersebut dapat diartikan sebagai pengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Syariat mencerminkan perwujudan pengalaman iman pada aspek lahiriah, sedangkan tasawuf mencerminkan perwujudan pengamalan iman pada aspek batinnya. Nah, kemudian pengertian maqamat adalah aktivitas dan usaha maksimal seorang sufi untuk meningkatkan kualitas spiritual dan kedudukannya atau maqamnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan amalan-amalan tertentu sampai adanya petunjuk untuk mengubah pada konsentrasi terhadap amalan tertentu lainnya. Nah, kemudian pengertian al-awal dalam tasawuf itu keadaan jiwa dalam proses pendekatan diri kepada Allah, di mana keadaan tersebut masih temporer, belum menetap dalam jiwanya. Kemudian perbandingan tasawuf Sunni dan tasawuf falsafi. Nah, tasawuf Sunni berpendapat bahwa antara makhluk dengan khalik tetap ada jarak yang tak terjembatani, sehingga tidak mungkin tumbuh karena keduanya tidak seesensi. Sementara tasawuf falsafi dengan tegas mengatakan manusia seesensi dengan Tuhannya karena manusia berasal dan tercipta dari esensinya. Nah, kemudian tokoh-tokoh tasawuf falsafi ada Ibnu Arabi, ada Imam Suhrawardi Al-Maqtul, kemudian ada Ibnu Sabi'in. Nah, kemudian tokoh-tokoh tasawuf Sunni ada Hasan Al-Basri, ada Rabi'atul Adawiyah, ada Dzunun Al-Misri, ada Imam Ghazali. Nah, kemudian pokok ajaran tasawuf Hasan Al-Basri, takut atau khauf dan mengharap nata roja, tidak akan dirundung kemuraman dan keluhan, tidak pernah tidur, senang karena selalu mengingat Allah. Nah, pandangan tasawufnya yang lain adalah anjuran kepada setiap orang untuk senantiasa bersedia hati dan takut kalau tidak mampu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Kemudian ada pokok ajaran tasawuf Rabi'ah Adawiyah, pendekatan diri kepada Tuhan atas dasar kecintaan, bukan karena takut akan siksa neraka ataupun mengharap surga. Pokok ajaran tasawuf
Dhunnun al-Misri, pengetahuan merupakan pengamatan indrawi, yaitu apa yang ia dapat diterima melalui panca indera. Sedangkan keyakinan adalah hasil dari apa yang dipikirkan dan diperoleh melalui intuisi. Pokok ajaran tasawuf al-Ghazali yaitu hablum minallah dan hablum minan nas, istiqomah bersama Allah dan harmonis bersama manusia. Kemudian pokok ajaran tasawuf Abu Yazid al-Bustami yaitu sufi pertama yang membawa ajaran al-fana, al-baqo dan ittihad, yakni suatu ajaran mengenai meniadakan diri jasmani, yang mana kesadaran ini merupakan hal yang kekal saat bersatu dengan Allah. Kemudian ada pokok ajaran tasawuf al-halaj, yaitu pelopor ajaran al-hulul, suatu ajaran yang menyatakan bahwa Tuhan memilih tubuh manusia untuk bersemayam jika manusia tersebut mampu menghilangkan sifat-sifat kemanusiaannya. Kemudian ada pokok ajaran tasawuf Muhyi ad-Din Ibnu Arabi, yaitu wahdatul wujud, wujud semua yang ada di ini hanyalah satu dan pada hakikatnya wujud makhluk adalah wujud khaliq pula, tidak ada perbedaan antara keduanya dari segi hakikat. Kemudian proses masuknya Islam di Indonesia dan perkembangannya, itu yang pertama dari jalur perdagangan, ada dari pedagang dari Gujarat India sehingga di pesisir, kemudian singgahnya lama, kemudian menikah dengan orang setempat, kemudian Islam hadir di Indonesia. Yang kedua dari jalur kesenian, dengan kesenian seperti wayang menjadikan dakwah untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara. Nah, kemudian ada perkawinan antara seorang muslim dengan putri raja, kemudian keluarganya masuk Islam dan kemudian meluasnya orang-orang yang masuk agama Islam. Nah, kemudian ada kerajaan Islam di Indonesia, ada kerajaan Samudra Pasai, ada kerajaan Perla, ada kerajaan Malaka, ada kerajaan Aceh, kemudian ada kerajaan Kesultanan Demak dan ada Kesultanan Pajang. Ulama-ulama Nusantara yang pertama ada Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, yaitu pada tanggal 29 Maret 1879, ada Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi 13 Maret 1916, ada Syekh Mahfud Al-Tarmasi 22 Maret 1920, ada Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi 19 Mei 1915, ada Syekh Ahmad Nahrawi Al-Banyumasi 1926. Kemudian di perkembangan Islam di dunia, itu Islam adalah agama terbesar kedua di Eropa setelah Kristen. Meskipun mayoritas masyarakat muslim di Eropa saat ini adalah imigran, terdapat penduduk pribumi Asia Eropa yang memeluk Islam di Balkan. Nah, Islam sendiri masuk ke Eropa Selatan melalui invasi Mur dari Afrika Utara pada abad 8 sampai 10 sama beberapa abad. Identitas politik muslim berdiri kokoh di wilayah yang saat ini adalah Spanyol, Portugal, Selatan Italia dan Malta. Komunitas muslim di wilayah tersebut kemudian dikonversi atau diusir pada akhir abad ke-15. Kemudian di Kaukasus perluasan Islam terjadi setelah penaklukan oleh dinasti Persia sejak awal abad ke-16. Kesultanan Utsmaniyah menyebarkan Islam. Kesultanan Utsmaniyah menyebarkan Islam ke Eropa Tenggara melalui penaklukan sebagian besar kekaisaran Bizantium pada abad 14 dan 15. Selama berabad-abad, Kesultanan Utsmaniyah juga secara bertahap kehilangan hampir semua wilayah di Eropa, sehingga akhirnya runtuh pada tahun 1922. Penduduk asli yang memeluk Islam di negara-negara di Balkan saat ini memiliki populasi yang besar, walaupun mayoritasnya berpaham sekular. Istilah Muslim Eropa digunakan untuk negara-negara mayoritas Muslim seperti Albania, Kosovo, dan Bosnia dan Herzegovina. Negara-negara lintas benua seperti Turki, Azerbaijan, dan Kazakhstan memiliki populasi muslim yang besar seperti hanya di Kaukasus Utara, Rusia. Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, jumlah besar umat muslim berimigrasi ke Eropa Barat. Pada tahun 2010 diperkirakan 44 juta muslim yang tinggal di Eropa, yaitu 6%, termasuk sekitar 19 juta di Uni Eropa atau 3,8%. Kemudian diproyeksikan presentasi umat muslim akan mencapai 8% pada tahun 2030. Kemudian umat muslim Eropa sering menjadi subjek dari perdebatan yang intens dan kampanye politik. Terkadang menjadi lebih hangat ketika terjadi peristiwa seperti serangan teror. Mohon maaf tadi memori saya penuh, sekarang sudah saya seberapa lanjut, yaitu tadi sampai umat muslim di Eropa sering menjadi subjek dari perdebatan yang instan dan kampanye politik. Nah, terkadang menjadi lebih hangat ketika terjadi peristiwa seperti serangan teroris oleh ekstremis Islam, kontroversi kartu Nabi Muhammad di Denmark, perdebatan soal cara berpakaian Islami, dan kampanye partai-partai sayap kanan populis yang melihat Muslim sebagai ancaman terhadap nilai Eropa, budaya, dan cara hidup. Peristiwa tersebut juga telah memicu perdebatan yang berkembang mengenai topik Islamofobia, sikap terhadap Muslim dan partai kanan. Yang selanjutnya negara-negara Islam di dunia. Yang pertama ada Qatar, merupakan negara Islam paling kaya karena memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi. Adapun
pendapatan per kapita Qatar pada tahun 2018 tercatat US dollar 93.965, banyak sekali itu. Kemudian yang kedua ada Uni Emirat Arab, hampir sama dengan Qatar. Uni Emirat Arab kondisi lingkungannya juga berupa gurun yang gersang dan memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi. Dulunya juga negara ini adalah negara miskin, tapi sejak ditemukannya minyak dan gas bumi, kehidupan di Uni Emirat Arab berubah drastis. Negara ini bisa menghasilkan pendapatan per kapita US dollar 44.770 dengan PBD US dollar 440.181 miliar. Nah, yang ketiga ada Kuwait. Produksi minyak di Kuwait mencapai sekitar 104 juta barel dan merupakan 10% pemilik cadangan minyak mentah dunia. Negara ini bisa menghasilkan pendapatan per kapita sebesar US dollar 43.103 dan PDB US dollar 172.310 miliar. Penduduk Kuwait mayoritas adalah muslim dengan jumlah sekitar 4 juta jiwa. Yang keempat ada Brunei Darussalam. Nah, negara yang berada di Kalimantan bagian utara ini juga negara muslim kaya raya. Luas wilayahnya mencapai 5.765 km persegi. Kekayaan pendapatan Brunei diperoleh dari pengelolaan minyak dan gas bumi yang mencapai setengah dari seluruh pendapatan yang diterima. Negara ini bisa menghasilkan pendapatan per kapita sebesar US dollar 36.607 dan PDB sebesar US dollar 15.102 miliar. Yang kelima ada Bahrain, yaitu kondisi alam di Bahrain juga didominasi oleh gurun. Bahrain memperoleh kekayaannya dari pengelolaan minyak dan gas bumi. Bahrain memiliki pendapatan per kapita sebesar US dollar 28.272 dan PDB US dollar 33.862 miliar. Komposisi pemeluk agama di Bahrain adalah 81% muslim, 81% muslim dan 9% Kristen dan 9,8% yang lain-lain. Hanya yaitu tentang menerapkan berbagai strategi dalam pengembangan pembelajaran CAI. Yang pertama, standar proses dalam pembelajaran. Nah, yaitu standar prosesnya adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah untuk mencapai kompetensi lulusan, meliputi adanya perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan proses pembelajaran. Pembelajaran kooperatif, pembelajaran konseptual, dan pakem. Kooperatif yaitu kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerjasama saling membantu mengkonstruksikan konsep, menyelesaikan persoalan dan atau inquiry. Konseptual itu pembelajaran dimulai dengan sajian atau tanya jawab lisan yang terkait dengan dunia nyata sebagai dunia nyata kehidupan siswa, sehingga akan terasa manfaat dari materi yang akan disajikan. Motivasi belajar muncul juga pikiran siswa menjadi konkret dan suasana menjadi kondusif, nyaman, dan menyenangkan. 3. Pakem, yaitu metode pembelajaran yang bertumbuh pada 4 prinsip, yaitu aktif, efektif, kreatif, dan menyenangkan. Pembelajaran ini berorientasi pada persetujuan. Orientasi proses dalam model pakem berusaha untuk meningkatkan motivasi belajar, kemandirian, tanggung jawab, serta dibina sejak awal. Hanya yaitu mengilustrasikan pembelajaran example dan example, number head, dan snowball dropping. Yang pertama example. Nah, dengan menggunakan gambar kemudian didiskusikan dengan kelompoknya, terus dipresentasikan. Misalnya contoh gambar najis dan diminta memahami cara mensucikannya. Kemudian 2 number head, strategi diberikan nomor, kemudian nomor yang terpilih menjawab pertanyaan yang diberikan oleh teman. Misal satu kelompok ada 5 nomor, kemudian nanti temannya ada satu teman yang milih nomor berapa dan yang disebut nanti itu maju. Yang ketiga ada snowball throwing, siswa dilempari bola oleh temannya dengan menghadap ke depan papan tulis. Bagi yang terlempar maka akan menjawab pertanyaan dari guru. Ada siswa satu maju melempar kertas, nanti teman yang kena maju ke depan menjawab pertanyaan dari guru. Kemudian ada keterampilan dasar mengajar. Yang pertama ada keterampilan bertanya. Seorang guru meminta penjelasan dan untuk mengetahui sesuatu pada peserta didik. Yang kedua ada keterampilan memberikan penguatan, itu guru memberikan feedback atas apa yang dilakukan guru baik negatif maupun positif. Kemudian keterampilan membuat variasi stimulus, tindakan guru yang disengaja atau secara spontan dengan tujuan untuk mengikat perhatian siswa selama pembelajaran berlangsung, seperti variasi suara. Yang keempat ada keterampilan menjelaskan, suatu keterampilan menyajikan informasi yang terorganisir secara sistematika sebagai kesatuan yang berarti sehingga peserta didik dapat memahami dan mudah. Jadi guru itu sedang menjelaskan materinya. Kemudian penjelasan guru itu harus sesuai dengan karakteristik peserta didik. Penjelasan guru harus diselingi dengan jawab dengan tepat, tetap memperhatikan tujuan pembelajaran. Kemudian penjelasan guru juga disertai dengan contoh yang konkret dihubungkan dengan kondisi dari siswa. Kemudian keterampilan membuka dan menutup pelajaran, yaitu setelah dijelaskan, kemudian membuka dulu, nanti membuka pelajaran itu salam, sapa, absen, kemudian ada review materi sebelumnya. Kalau menutup itu biasanya dikasih tugas atau PR untuk membaca, kemudian salam. Nah, kemudian ada keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi yang berjalan baik dapat meningkatkan kreativitas dan pembelajaran berpikir.
keterampilan mengelola kelas, kemudian yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Kemudian ada kemampuan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Pendapat belajar guru harus meningkatkan kompetensi selesai dan kompetensi kepribadian, karena dalam situasi pembelajaran kelompok ini dibutuhkan komunikasi dan hubungan yang akrab sehingga siswa dapat belajar dengan nyaman.